Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua ada dalam keadaan baik-baik. Amin. Dan apabila kita merasa sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik, katakan kepada diri kita bahwa Tuhan itu baik. Dan karena Tuhan baik, Dia juga akan memastikan keadaan kita tetap baik-baik saja. Amin. Oke, nah hari ini saya diberi kesempatan untuk khotbah menyampaikan firman, dan judul khotbah daripada hari ini, ya, saya ambil judul tentang Shema Israel. Shema Israel, ya, terambil di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab bisa baca sama-sama, baik Alkitab yang tertulis sendiri atau Alkitab ya yang ada di handphone kita masing-masing. Baik. Nah, kalau yang tidak bawa Alkitab bisa baca juga yang ada di layangan. Kita akan baca bergantian. Mungkin kita berikan kesempatan buat para wanita dulu yang membacanya, ya. Dari ayat 4, 5 pria, 6 wanita, begitu seterusnya, dan ayat yang ke-9 kita akan bacakan bersama-sama. Oke ya, baik ya, kita coba ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Wanita terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berkenalan kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bersama-sama. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Nah, Bapak Ibu, ayat yang baru saja kita baca itu punya kejadian di belakangnya. Yang dimaksud adalah latar belakang, ya. Nah, latar belakangnya apa sehingga ini ditulis? Nah, latar belakangnya adalah ada situasi di mana bangsa Israel telah keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakannya, ya, keluar dari hal-hal yang tidak mengenakan, keluar dari keterikatan, keluar dari ketidaknyamanan, ya, dikeluarkan Tuhan. Tuhan menyertai dan bangsa Israel keluar. Dan di dalam perjalanannya kita tahu bangsa Israel tegak tempur, ya, susah diatur dan lain-lainnya, sehingga karena kondisi itu seringkali, berapa kali dan banyak kali Tuhan benar-benar menyatakan kehadirannya, sampai-sampai membuat bangsa Israel itu takut banget sama Tuhan. Nah, itu kondisinya. Yang bisa dibayangin kalau kita tahu ya sejarah, ya, Tuhan melakukan gua apa dan lain, mau laut dan banyak hal yang dikerjakan sampai menghukum bangsa Israel sendiri. Matilah, ada yang mati, ada gimana. Itu sampai dalam keadaan takut. Takutnya bukan kayak itu yang benar-benar takut, gitu. Takut sama Tuhan itu. Sampai satu kondisi, udahlah Musa, biar saja kamu yang ngomong sama Tuhan. Kita gak berani lagi dekat-dekat sama Tuhan. Kita gak berani. Sudah melalui kamu aja ngomong. Kita dengar, kita taat. Nah, itu latar belakangnya. Keluarlah ayat ini. Nah, kalau kita coba ringkas, ya, ayat ini kan panjang. Bagaimana meringkasnya supaya kita mengerti maksud semua itu dalam sebuah kalimat misalnya, ya. Atau kalau kita baca ayat ini, sepertinya bunyinya begini: Tuhan
menghendaki seluruh keluarga dari Israel itu mengasihi Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan, taat sama Tuhan, dan karena kasih dan ketaatannya sama Tuhan itu memberi pengaruh terhadap segala hal yang mereka kerjakan, dan karena hal itu orang lain di luar Israel mengingini sebuah kehidupan yang seperti itu. Pengen gitu, saya mau jadi orang Israel itu yang Tuhannya seperti itu. Begitu. Jadi Shema Israel itu isinya tentang itu sebenarnya. Dan Shema Israel itu bukan hanya berlaku di zaman itu. Shema Israel juga berlaku kepada kita. Kalau hari ini tepatnya Shema Pak Albert, Shema Bung Nation, Shema Pak Leo Hadi, Pak Agustinus, ya, dan banyak orang. Shema Komsel mana nih? Komsel JGC, Shema Komsel Pulau Gebang, ya, Shema Komsel Rusung, ya, dan banyak lain-lainnya. Shema Komsel Harapan Indah. Jadi semua Shema ini buat kita semua. Amin. Nah, pertanyaannya, apa itu Shema? Kalau buat kita, mestinya kita tahu apa itu Shema itu. Nah, saya coba jelaskan secara sederhana. Pengertian Shema Israel itu adalah, ya, kita coba dengerin ini dulu, ya, baru nanti saya lanjutkan penjelasannya. Silakan. Ada tayangan ya, short video supaya kita tahu setidaknya Shema itu apa. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai Elohim Adonai Adonai Elohim Adonai Melech Adonai Melech Adonai Enoch Le'olam Saja dulu. Selintas kita bisa lihat, ya, ini kejadian udah beribuan tahun lalu, itu memang begitu, ya, mau berkata tentang Shema Israel. Itu sedemikian rupanya, bahkan orang-orang yang kalau dengar itu tadi sampai menangis, ya. Apalagi setelah udah mengatakan hal yang demikian, ya, ada kata yang membuat mereka itu selain Tuhan itu Ehad,
Ya, itu Tuhan itu meleknya mereka. Melek itu adalah raja, penguasa tunggal dalam hidup mereka. Dan ketika diperdengarkan itu, orang-orang yang ketika mendengarkan itu hidupnya tidak sesuai dengan apa yang didengarkan, itu hancur hati. Karena Shema itu mendengarkan, tetapi bukan mendengarkan seperti kita hari ini. Dengar ya, enggak gitu. Kalau udah Shema artinya mendengar sekaligus melakukan apa yang didengar. Jadi nggak mau deh, dengar lakuin. Demikian, makanya ada yang hancur hati. Saya nggak seperti itu. Saya tidak menjadikan Tuhan itu satu-satunya, dan Tuhan itu melek, penguasa tunggal saya. Ya. Jadi artinya bukan hanya Tuhan itu cuma satu. Mereka coba meyakinkan bangsa Israel, Tuhan yang satu-satunya itu yang pernah membebaskanmu. Karena orang Israel kan dia punya cerita. Dari cerita diturunnya, tahu nggak? Allah itu telah bebasin kita, kasih kutuk sama bangsa Israel. Kita jalan dipimpin tiang awan, tiang api, dan laut itu kebelah ketika para opa-opa itu yang sudah mengalami pengalaman bersama Tuhan. Jadi diceritakan turun-temurun betapa keagungan, kebesaran Tuhan yang telah membebaskan mereka. Dan disampaikan, makanya Tuhan yang itu harus jadi penguasa tunggal dalam hidup kamu, harus menjadi satu-satunya, jangan ada Allah lain. Itu ceritakan turun-temurun. Dan makanya mereka hancur hati ketika didapati hidupnya tidak sesuai dengan Shema Israel. Artinya juga buat hidup kita, ya, Dia Tuhan yang pernah bebasin kita, yang pernah tebus kita dari dosa, dari kehidupan yang terjat, kehidupan yang amburadul, kehidupan yang nakal, yang nggak ada apa-apanya semestinya. Nah, kepada Tuhan yang seperti itulah seharusnya kita berikan prioritas utama dalam hidup kita untuk Dia. Dialah yang harus menempati posisi hati kita, posisi hidup kita. Dialah itu seharusnya. Nah, masalahnya hari ini yang menguasai kita itu apa? Apakah Tuhan yang satu-satunya itu yang pernah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, yang sudah pernah tolong kita, yang pernah sudah ketika kita menjerit Dia ada, tolongin, sertain? Apakah Dia itu masih tetap satu-satunya penolong, raja dalam hidup kita? Atau hal yang lain? Orang dikuasai sama uang. Bukti orang dikuasai uang apa ya? Jatuh dia kalau berhubungan dengan uang. Nggak bisa dipercaya kata-katanya. Kalau bisnis nggak tepat, nggak sesuai dengan perjanjian, itu orang yang bukan dikuasai sama melek itu, sama Tuhan yang menjadi penguasa. Dikuasai sama kekhawatiran, dikuasai sama ketakutan, kepahitan, disenggol dikit baper. Berarti Tuhannya bapernya dia itu, bapernya kita Tuhannya. Ya, suami diingetin istri, Pak, jangan lupa jemput si Dede, doain si Dede. Ngambek. Ada suami-suami yang ngambek di sini? Tidak ada. Nggak ada suami-suami di sini mah. Bagus semua, tahan semua. Kalau diingetin, si Dede itu siap. Datang, Pak, itu piring kotor, sini. Siap sih, mau siap. Kerjain enggak? Yang bisa siap tidak mengerjakan, siap menyebalkan, ya kan? Siap menjadi batu sandungan.
Sahabat nggak ada ya? Nggak ada suami di sini mah disayang istri semua. Amin. Begitu juga istri-istri di sini nggak ada istri yang merepet-repet. Tidak ada. Semua menyenangkan suaminya. Suaminya sering dipuji, papa. Kalau tidak ada papa, mama susah. Ya kan? Kalau tidak ada papa, aduh, bagaimana kami semua? Ya kan? Tidak ada yang menyerang suaminya, tidak ada yang bentak-bentak suami, tidak ada yang nyolot-nyolot sama suami, tidak ada. Semua pindah keluar sana. Tapi yang di luar sana masuk kembali ke sini. Tapi ini tidak ada. Ya, karena kenapa? Karena kaum besar saling mengingatkan, saling menguatkan. Benar? Makanya ada di dalam komunitas supaya dia ngingetin. Kalau nggak ada dalam komunitas, susah lagi ngingetin. Yang ngingetin teman-teman kita, sahabat-sahabat dunia kita yang lu begitu semua suami, jangan dikasih hati dia, jangan ngomong aja gitu, salah. Istri ngadu, suami ngadu, masuk gua, istri gua begini, ya, nah jangan capek. Ayah gampang banget, lu kan banyak duit, cari aja istri yang lain, cari banyak bukan aja istri itu. Terus dia merenung, ya, jangan. Itu namanya kita dikuasai sama keadaan. Harusnya kita dikuasai sama Tuhan yang satu-satunya itu, yang telah bebaskan kita, yang benar-benar jamin hidup kita. Amin. Udah beri tempat satu-satunya sama dia, sama Tuhan. Amin. Nah, makanya kehidupan bersama itu yang pertama itu terlihat, terekspresi dan dilakukan tindakan kasih taat kepada Tuhan. Karena Shema itu dengan taat. Jadi nggak bisa ditunggu-tunggu, apa yang didengar itu yang dilakukan. Jadi kalau digerakin sesuatu untuk minta maaf sama istri, suami jangan gede ke kepala, jangan besar kepala, padahal kepalanya kecil. Kalau diingetin minta maaf. Terus istri juga kalau udah punya teladan suami minta maaf, jangan nuntut suami minta maaf terus. Udah tahu suaminya minta maaf juga. Amin. Iya dong. Ya. Dan juga yang buat single di sini dia masih single. Oh banyak ya, ada 1.200 jiwa. Kami ya. Buat single juga, biarlah hanya Tuhan yang satu-satunya itu yang menjadi penguasa hidup kita. Bukan pria-pria tampan di luar sana yang cuma ngecap doang. Yang kecap di toko manis, kecapnya pahit. Amin. Jangan diaminin. Yang nggak benernya gitu. Ya, buat cewek, buat cowok, jangan tergoda sama yang bagaimana dilihatnya bagus. Ya, itu cuma penglihatan semua. Walaupun kita semua menginginkannya sebagai pria, jangan amin. Jadi sama istri. Amin. Wah, takut dijebak ini. Ya, nah intinya kehidupan bersama itu terlihat punya kasih taat sama Tuhan. Dia mau habis-habisan apapun alasannya kalau untuk Tuhan. Gua kasih, gua rela, gua korban. Asal alasannya Tuhan. Apa yang hari ini membuat kita latar belakangnya karena Tuhan. Kita hari ini sungguh-sungguh sama Tuhan karena Tuhan benar-benar sudah kuasa hidup kita kan? Kita melayani apa karena motivasi lain? Karena Tuhan apa enggak? Kita kerja karena Tuhan kan? Kita berkeluarga karena Tuhan enggak? Sebagai kepala keluarga karena Tuhan enggak? Itu apa alasannya? Ini pastikan karena Tuhan. Dan bukti daripada kita bersiapanya benar sama Tuhan akan nampak kepada berdampak di keluarganya.
ada orang sungguh-sungguh cinta Tuhan, katanya kirim saat teduh dari pagi sampai malam, dikirimin saat teduh, sangat rohani, wah sangat menunjukkan ya keabdiannya, ya. Tapi sama keluarga nggak ada dampaknya, nggak berdampak sama keluarganya. Ada kesulitan di keluarganya, dia nggak mau campur tangan, nggak mau tolong, nggak jadi berkat sama pasangannya, nggak jadi berkat sama suaminya, sama istrinya. Judulnya rohani, tapi nggak jadi berkat, bukan bersema sama Tuhan. Kalau single menunjukkan hidup nggak taat sama orang tuanya, nggak taat sama otoritas di kantor, itu nggak bersema. Nah, makanya saya kembali kepada ini. Nah, coba habis kasihlah Tuhan alamu, ya. Yang kedua, yang berikutnya apa? Keluarga itu kena pengaruhnya. Kamu bicaralah apa engkau apabila engkau duduk di rumah. Maksudnya bicara apa? Bicara tentang Tuhan yang dia alami itu. Bicara tentang Tuhan di mana dia mengabdi itu kepada keluarganya. Dan kalau dia berbicara kepada keluarganya, kan keluarganya yang paling tahu apakah dia benar-benar. Jangan kalau kita ngomong yang mengajak orang untuk hubungan sama Tuhan, nanti anak istri. Pimpin komsel sih keren. Saudara sama ketahui. Karena telepon, kamu tahu dulu. Ketahui percaya. Saya percaya sama apa? Pimpin komsel juga, tapi keluarga nggak bisa dipimpin dalam jalan itu bukan Shema. Shema dampak sama keluarga. Sederhana. Ini yang diminta sama Tuhan. Ini kalau cinta sama Tuhan, itu harus berdampak sama keluarganya. Dan bukan hanya itu, ya. Dibilang apa? Yang di terakhir itu mengikatkan tanda Shema itu tanda cintanya sama Tuhan, itu ada beberapa ayat-ayat yang dia suka taruh di tangannya sebagai pengingat. Artinya ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia bekerja, dia ingat sama Tuhan yang satu-satunya itu, Tuhan yang dimana dia ngabdi itu. Makanya kalau dia bekerja yang pasti nggak terlambat datangnya. Disuruh jam 7 datang. Jangan kerja jam 7 datangnya jam 4 sore. Alasannya habis jualan. Amin. Jangan. Nggak benar itu jangan. Ya, jangan mengikatkan kepada ada terima di tangannya. Bisnis kita bagaimana? Masih curse nggak? Curse tahu ya orang berkaya di mana curang sedikit. Janji nggak bisa dipegang. Itu bukan meningkatkan tanda pada tangan, bukan. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya di komsel, ya, ngajar berkah, susah. Dan juga ada kata di mana itu? Ketika membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan. Jadi kemana aja orang itu lihat hidup Tuhan dalam diri dia. Ada Tuhan loh. Itu maksudnya tuh. Apabila kamu dalam perjalanan, kemana aja? Itu seharusnya begitu. Sampai di bagian terakhir, haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu tanda pada pintu gerbangmu tentang apa? Tentang Shema itu. Mereka nggak akan pernah menulis sebelum mereka melakukannya itu. Sebenarnya dari dulu Tuhan sudah mengajarin untuk menjadi rumah solusi. Dimulai dari keluarga. Nah, makanya yang ketiga, yang terakhir, supaya Bapak Ibu Saudara, ya, yang matanya lagi pada merem-merem jadi bangun, karena udah ada kata terakhir. Jadi yang mendengarkan, ya, pendengar doa dari orang yang khotbah. Terakhir Bapak Ibu, terakhir.
nggak pernah. Ya, terakhir apa? Nah, dia harus berdampak pada oikos. Oikos itu circle yang kita punya, dimanapun kita berada pasti ada orang-orang tertentu. Dan harus itu memang berdampak kepada mereka, kepada lingkungan. Gimana hari ini kita orang percaya di lingkungan, ya? Orang parkir di depan pintu, di depan rumah kita ngomel kan kita, weh, lu jangan parkir di sini lu, ini begini, mana lu? Untungnya nggak jawab, tanah ini punya Tuhan. Jangan punya Tuhan, punya Tuhan. Sertifikatnya di tanah ini tadi jauh untung aja, nggak kritis tuh parkir. Terpaksa sambil mobil pindahin mobilnya. Kita malah yang kecil aja nggak jadi dekat sama lingkungan. Disuruh kerja bakti, alasannya apa? Ada aja alasan. Alasan yang paling rohani kemana? Kok gue udah kerja? Padahal dia nggak gereja nggak datang. Mana? Dia mau membuat Tuhan jadi tameng. Ya, tapi saya percaya di sini nggak. Warga yang baik semua. Benar? Nah, untuk supaya ada buktinya terlihat, saya minta Pak Franky berbagi sedikit. Ya, kita beri semangat nih buat Pak Franky. Nah, beliau akan berbagi sedikit tentang bagaimana dampak kepada keluarga dan kepada oikos, ya, dimana dia dipercayakan Tuhan. Silakan Pak. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Pak Franky ini pemimpin komunitas sel dan seorang yang tampan. Yang paling ganteng enakan sudah berkeluarga. Jadi buat yang single jangan mendoakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada dua hal yang mau saya ceritakan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup saya, berdasarkan sema Israel dalam hidup saya, dua peristiwa. Jadi yang pertama, dimulai tahun 2014. Waktu itu saya masih bekerja di salah satu bank swasta. Lalu ada pergumulan dalam diri saya untuk menjadi seorang wira swasta. Kemudian saya juga mikirin anak-anak nggak ada yang ngurus karena saya dan istri kerja. Ya, anak dan istri kerja itu juga bingung nitipin orang tua juga udah tua, gitu kan, takut merepotkan. Akhirnya berbulan panjang, saya berdoa sama Tuhan sama istri, terus sepakat udah, gue yang berhenti aja dah, lu yang kerja ya. Karena kalau bentar gue nggak bisa beli paper sama susu, gitu. Karena kan masih ngerintis usaha, gitu. Benar-benar dari nol ya kita mulai. Dan itu hal yang berat bagi saya sebenarnya, meninggalkan pekerjaan. Nah pada saat itu Tuhan pada saat itu sebenarnya lagi diberkati untuk naik promosi jabatan. Mau saya tinggalkan demi anak dan masa depan. Jadi ketika saya berhenti waktu itu, pekerjaan yang harus dikerjakan istri saya mengerjakan, suapin anak, ngasuh anak sambil ke proyek kemana saya ngasuh anak saya. Termasuk mencebok. Dia cebok, kadang-kadang juga waktu ke proyek aja di mobil juga yang satu minta susu, yang satu tapi aku mau pipis ganti paper. Aduh Tuhan Yesus, belum lagi cemoohan orang bilang ya si Franky udah enak-enak kerja, lu lihat jadi begitu tuh ngurusin anak, jadi nggak gimana gitu. Itu wow, itu semakin berat Pak buat saya. Semua itu akhirnya saya ingat sekali sore-sore kan sambil nungguin istri nih, aduh istri lama banget sih mulai kerja bisa jam 7, jam 8. Saya bantuin dia tuh
ngucek baju anak, cuci baju. Di situ sambil ngucek saya nangis sebetulnya, Tuhan, saya berhenti kerja malah begini gitu. Makin ngerasa gimana? Promosi untuk ngucek baju. Baju bocah gitu. Akhirnya mereka sambil nangis, tapi suara yang udah lemah bilang, "Frank, kamu melayani keluarga kamu melayani aku juga sama." Terus aku bilang sama Tuhan, "Tuhan, baik Tuhan, aku kan setia Tuhan, aku kan setia. Meskipun aku sekarang tidak nampak, sebagai seorang laki-laki kan pastinya pride-nya tidak nampak, usaha seperti itu. Tapi di sini saya dibikin nol sama Tuhan, hati saya. Dan saya bertahun-tahun saya merintis usaha, dan Tuhan terima kasih, usaha saya diberkati, istri saya berhenti kerja, dan Tuhan mengembalikan posisi saya sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai ayah, untuk menjadi sumber untuk keluarga saya. Amin. Dan ada cerita yang kedua, peristiwanya belum lama ini ada sepupu jauh tiba-tiba nelpon, di mana sepupu yang bisa dikatakan ya setahun sekali kan ketemu pas kiongi, selebihnya ya udah gitu, nggak ada lagi gitu. Kemudian dia telepon saya, waduh, akhirnya saya telepon, biasanya nggak pernah telepon, dia telepon. Akhirnya saya memberanikan diri udah angkat deh, angkat. Wah, udah mulai agak sedikit halo gitu. Setelahnya ada nangis. Waduh, ini udah pusing nih, saya juga udah pusing nih. Ini sepertinya ada modus Indikasi ya? Iya, indikasi nih kan. Wah, gimana ini? Dan benar, tebakan saya ternyata dia mamanya sakit kena serangan stroke. Karena apa? Karena dia ternyata selama beberapa tahun ini dia hidup itu harus pindah-pindah. Jadi dia ketika dia itu ada hutang, bapaknya ada hutang di bank, dan kalau ada debt collector datang dia harus pindah lagi ke tempat lain. Nah, satu ketika ini momennya adalah dia ke gap, tahu tempatnya yang baru ini, maminya ini dibentang sama debt collector sehingga drop, langsung kena stroke. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit dan juga bingung. Pada saat ini juga debt collector tekan dia nggak mau tahu, dengan berbagai alasan dia nggak mau tahu kalau itu dia harus melunasi hutang. Dengan kondisi maminya ada di rumah sakit. Pada saat itu saya juga berdalil lah, memberi arahan. Udahlah, nggak apa-apa. Dia kan bilang nanti dipenjarakan apa segala macam kalau tidak melakukan lunasi. Tapi itu cuma dalihan saya, sebenarnya sih tidak gitu. Saya hanya pening pada saat itu. Mau gimana ngasih bantu? Akhirnya saya cari istri saya bilang, Cari siapa? istri. Bapak Ibu cari istri. Istri jangan ditinggal-tinggalin, jangan dicuekin. Keputusan lagi mau mengambil keputusan. Cari siapa? Istri. Saya tanya, gimana ya saudara kesusahan? Kita mau bantu, gitu kan? Itu selalu dah. Ya kan, nadanya begitu. Nada saya udah tahu kodenya. Bakal malam ketutup itu. Lu mau deadline nih, mau masuk SD bayar nih. Aduh, pusing. Saya akhirnya telepon bagi dia dan nanya, memberanikan diri, kamu berapa duit? Wah, saya pikir kecil, Pak. Ternyata ada 2 digit. Wah, ya banding lagi ngomong sama ini. Tapi Tuhan waktu itu preng. Dia dengar mahmud. Lalu dia bilang, Frank, semua uang aku, Tuhan. Kamu hanya pengelola, kamu hanya alat. Kamu nggak bisa seenaknya. Aku bilang kamu kasih. Akhirnya saya kembali pada istri dan semangat, kita bantu. Singkat cerita, akhirnya kita melunasi hutang-hutangnya. Kita pergi ke bank, dia pergi ke bank, lalu saya minta bukti-buktinya, kita lunasin semua beres. Dan dahsyatnya Tuhan, saya berterima kasih dengan Tuhan. Akhirnya maminya sembuh, pulih, hutangnya
selesai dan dia tidak lari kemana-mana lagi. Udah ada damai sejahtera mereka hidupnya, Pak. Dan satu lagi, saya dengar juga mereka sekeluarga sudah terima Tuhan. Sederhana, tapi susah dilakukan. Skema Isa begitu. Tuhan ngomong, lakukan. Dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Jadi kalau buat istri-istri, suami-suami, kalau udah ada pesan Tuhan, dia disampaikan, belajar taat. Ketika taat, Tuhan sertai. Amin. Terima kasih Pak Franky. Tapi juga sepakat kita mendoakan dulu ya, supaya benih ini terus berkembang, bertumbuh. Dan berharap juga buat Bapak Ibu Saudara juga bisa punya spirit yang sama. Yuk kita sepakat mendoakan. Bapak yang baik, hari ini kami sepakat sebagai jemaat Tuhan mendoakan Bapak ini. Engkau lihat ketulusan hati, ketaatan dia. Tuhan pakai dia lebih lagi, bawa dia lebih lagi untuk sungguh benar-benar mengetahui seluruh kehidupannya adalah punyanya Tuhan, miliknya Tuhan. Engkau adalah melek buat hidupnya, buat keluarganya. Hari kami memberkati hidupnya, kesehatannya, istrinya, anak-anaknya, usahanya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan jangan juga izinkan untuk dia bersombong diri atas segala hal yang Tuhan percayakan. Diberkatilah dia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, pengalaman akan kehidupan yang bersih itu pasti berdampak pada keluarga dan orang-orang yang ada di circle kita. Itu udah pasti nggak bisa ditawar-tawar. Dan itu sudah dilakukan juga kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pada zaman ada ahli Taurat tanya, Tuhan, apa yang harusnya saya lakukan? Ini ahli Taurat yang nanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawabnya begini, udah deh intinya, lu masa banyak ngomong, lu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama aja. Udah, nggak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kenapa Tuhan singgung ini? Karena tadi ini sebenarnya seluruh isi hukum Taurat tercatat di sini, ya. Nggak ada yang lain lagi. Dan Tuhan sebenarnya lagi nyindir. Lu ngomong mengasihi Tuhan, buktinya itu orang-orang yang di pinggir jalan itu juga apa-apain, lagi susah itu nggak bantu. Terus orang tua juga, ya kan terkenal kisah ini. Tuhan tegur bahwa ada jatah yang seharusnya diberikan kepada orang tua mereka, nggak dikasih. Alasannya nggak dikasih karena ini buat Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah mengorbankan keluarga untuk kepentingan. Justru Tuhan pakai keluarga untuk menjalankan kehendaknya. Jadi jangan sampai sekali-kali kita beralasan Tuhan merugikan keluarga. Itu sebuah kesalahan terbesar dalam hidup kita, mengorbankan keluarga untuk Tuhan. No, Tuhan bersama keluarga justru, bersama istri, bersama suami, bersama anak-anak. Bersyukur kita punya teladan ya Pak Albert sebagai pemimpin di tempat kita. Dia bawa anak-anaknya libatin di Kega. Semua rata-rata hampir di Kega paling banyak anak-anaknya Pak Albert, bukan berarti karena Pak bukan anak-anaknya. Itu termasuk. Tapi beliau berhasil jadi orang. Dia bawa anak-anaknya melayani Tuhan. Ini siapa? Kehidupan bersama itu. Kasih tahu anaknya, you harus cinta Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati hidup papa mamamu ini. Tuhan yang sudah menolong kehidupan papa mamamu ini. Layani dia. Kau akan dipuaskan. Makanya beliau ajarin anak-anaknya melayani Tuhan. Amin. Jadi coba hari ini kita mengevaluasi, pakai waktu di mana kita coba melihat apakah hidup kita ini sudah selaras dengan apa yang diberikan Tuhan. Dan Tuhan juga kasih bukti loh sejarah. Dia bukan cuma ngomong begini, dia buktiin. Dia lahir di sebuah keluarga sederhana dan dia bertumbuh dengan budaya-budaya pada waktu itu untuk menggenapi firman Tuhan yang dia ketahui. Apa buktinya? Nah ini Lukas 2:52 ditulis, Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan makin
nggak turun lagi. Kita udah naik-naik kayak turun lagi. Dia tidak makin dikasihi Allah dan manusia. Kita kadang-kadang beralasan mengasihi Allah, tetapi kita tidak dikasih manusia. Siapa manusia itu? Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Bagaimana kita hari ini sebagai orang tua? Apakah sudah mendukakan hati anak-anak kita? Saya diingatin beberapa waktu sama Tuhan, saya telah membuat anak saya murka marah dalam hati. Saya diingatin Tuhan, Shema itu. Saya datangin anak saya, tapi minta maaf karena tapi diingetin tapi kalau kamu marah. Dan ada satu hal yang baru-baru masih hangat saya buat salah. Walaupun buat saya sebagai orang tua layak. Biasa ya kalau anak saya kan masih teens. Jadi anak-anak masih teens itu punya sikap-sikap yang kadang-kadang kita tahu ya, menyebalkan, ya kan, nanganin juga, ya. Tapi lebih banyak menyebalkannya dalam masa pertumbuhan ini. Ya adalah sedikit-sedikit orang sopan apa. Sebenarnya itu bukan lahir dari hatinya, tapi memang itu lagi prosesnya dia seperti itu. Nah, singkat cerita dalam keadaan seperti itu saya tanpa disadari sering berbicara. Nah, kamu, saya sama istri. Nah, kamu ini belum jadi sesuatu yang besar. Dia ada ngikuti, ya ada sebuah tahapan-tahapan yang dia ikuti, ada prestasi-prestasi yang dia juga bisa nikmati. Saya bilang, kamu baru begini, kamu udah berani sama papi nanti. Bagaimana kamu udah besar nanti? Bagaimana cara kamu memperlakukan papi nanti? Saya sama istri kadang suka berbicara itu. Maksudnya baik untuk mengingatkan dia, jangan seperti itu. Tuhan tegur. Tuhan bilang, you nggak boleh begitu. Kamu menanamkan sesuatu yang negatif dalam hidup anakmu. Anakmu itu belum melakukan itu, tapi kamu udah bicara untuk hari depannya. Kalau dia akan begitu, itu tidak baik kau ucapkan sebagai orang tua. Saya bilang, aduh Tuhan, minta ampun saya. Saya cari anak saya, juga saya lihat waktunya enak, saya datangin. Tapi minta maaf ya, tapi berkata demikian. Tapi mulai hari ini, tapi tidak boleh berkata seperti itu. Mohon maaf, bisa nggak kamu mengambil kami? Ya, beresin. Sebagai orang tua, ayo jangan bawa murka, timbulkan murka di dalam hati anak-anak. Demikian juga kalau kita hari ini sebagai seorang anak, mari kita hormati orang tua yang masih ada, otoritas yang masih ada. Saya percaya ada berkat tersendiri secara khusus disiapkan Tuhan untuk orang-orang yang mau meresponi hal yang ini. Amin. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala. Kita mau koreksi hati kita, memastikan apakah kita memiliki kehidupan bersyema sebagai orang percaya.
kita mau mendengar dan taat atas segala hal yang Dia sampaikan untuk kita lakukan. Mari ambil waktu, bereskan hatimu kepada Tuhan. Apabila di waktu-waktu yang kemarin, di waktu-waktu yang lalu, kita dapati hidup kita tidak taat sama Tuhan, kita dapati hidup kita tidak bersyema, kita tidak memiliki gaya hidup yang syema, sehingga hal itu merugikan orang-orang di sekitar kita, merugikan banyak orang di sekitar juga. Bereskan, buat janji sama Tuhan, bahkan minta Tuhan waktu yang tepat untuk membereskan orang-orang yang pernah kita rugikan, orang-orang yang pernah kita buat salah pada mereka. Mari pastikan bahwa itu kepada Tuhan, dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai deklarasi kita bahwa kita mau memiliki kehidupan yang bersama kepada Tuhan. Biarlah dengan segenap hidup kami mau mengasihi Tuhan, kami mau mengasihi keluarga kami, mengasihi juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami, ingatkan kami selalu. Kami mau menerima kekuatan, kemampuan yang membuat kami berpegang teguh mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Kami mau mengasihi Tuhan karena hanya Tuhan yang layak kami kasihi. Tidak ada Tuhan lain dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Kami mau melakukan. Terima kasih. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Kami berkati.